kompos. Ya, bagaimana cara buatnya Mbak Eva? Pertama-tama mengelubangin pot yang Tatakan pot yang dengan solder panas panas seperti ini. Seperti ini. Sansilnya ini kan tatakan pot. Kita balik, kita masukkan di dasar. Nah ini tujuannya untuk menampung air ya teman-teman. Jadi air yang nanti tertampung bisa dialirkan lewat keran ini. Nah, pupuk leri itu nantinya akan berguna sebagai pupuk organik cair yang penggunaannya diencerkan dengan air bersih. Oke, kalau untuk pembuatan ini, keran ini bisa dengan solder panas, tambahkan lem pipa. Nah ya, hasilnya seperti ini. Untuk alasnya kita pakai media tanam atau daun-daun kering ya. Yang ini memang kurang banyak, tapi nanti aku tambahin lagi. Ini media tanam yang udah siap pakai aja kalau nggak mau ribet. Tambahkan sedikit tanah, diaduk deh. Diaduk. Lalu untuk mempercepat penguraian kita tambahkan IM4. Oke. Kita bisa tambahkan mol ya, cairan mol yang udah kita bikin sebelumnya teman-teman, yaitu dari air, molasses, dan IM4. Kita bisa siapkan di wadah khusus sprayer seperti ini. Di depan kita adalah pupuk organik cair ya. Kalau dari ini adalah POC dari timun dan kulit bawang, sementara itu adalah ekoenzim dari kulit jeruk. Sementara yang 3 botol ini adalah air lindi, yaitu air tampungan dari sisa hasil komposter drum aku. Ini usianya udah hampir 2 bulan. Kenapa ini warnanya hijau? Karena kita jemur. Air lindi, air buangan yang menetes dari komposter di drum kita itu kita tampung lalu kita alirkan lewat keran. Nah teman-teman, ini hasilnya yang botol yang itu. Harusnya itu warnanya pekat. Nah kalau botol ini itu berbau ya, berbau amoniak. Dia tidak busuk tapi hanya berbau seperti besi dan bau amoniak seperti apa, tahu sendiri kan, bau amoniak adalah bau kimia. Nah itu berbahaya kalau langsung diaplikasikan ke tanaman, jadi harus di aerasi. Nah cara aerasinya seperti apa nanti akan kita lakukan. Nah semakin kita lama kita melakukan penyaringan, airnya akan semakin jernih. Kenapa ini berwarna hijau? Karena ada ganggang ya, ada algae, karena dia sudah teroksidasi dengan sinar matahari. Ini juga sama. Nah teman-teman, untuk aerasinya seperti apa? Gampang aja. Ini caranya itu kita akan keluarkan dari botol, lalu kita saring. Kita akan saring semuanya seperti ini. Lalu kita biarkan terbuka ya teman-teman. Setelah itu kalau sudah tidak berbau lagi, maka bisa digunakan pada tanaman atau kita siramkan pada kebun kita. Nah ini ya teman-teman, kita lakukan setiap hari seperti ini. Kita saring dan kita aduk terus-menerus setiap harinya sampai dia benar-benar tidak ada aroma sama sekali, itu baru aman bisa digunakan. Oke teman-teman, akan aku dikasih tetangga aku seplastik kulit bawang kayak gini, akan aku olah ya. Nah caranya gampang aja, langsung aja kita masukkan kulit bawang. Nah ini udah aku timbang ya, takarannya sesuai dengan modul ya teman-teman. Untuk takaran POC-nya aku pakai dari air cucian beras ya. Aku emang sengaja nyuci air beras itu pakai air demineral atau air Cleo teman-teman ya. Nah untuk takaran molassesnya itu 1 sendok makan. Sementara untuk takaran IM4-nya 1,5 sendok makan dengan airnya itu sekitar 750 ml sampai 1 liter. Nah ini ada perbedaan, dari yang di botol itu aku pakainya air Cleo asli, bener-bener murni tanpa ada campuran air cucian bawang. Tapi kalau untuk yang sekarang aku pakainya air cucian bawang, air cucian beras maksudnya. Nah ini langsung aja kita tuang ke dalam botol ya teman-teman. Jadi teman-teman, ini adalah pupuk organik cair dari kulit bawang yang emang difermentasi pakai air cucian beras ya, jadi nggak pure air demineral. Nah untuk gulanya boleh pakai gula pasir atau gula merah, tapi kalau saya punya molase ini harganya 20.000, kemasan 500 ml. Sementara ini IM4 berguna banget untuk sebagai bakteri pengurai. Nah manfaat molase itu yaitu untuk sebagai sumber glukosa untuk ngasih makan si bakteri IM4-nya. Ya kan, jadi dia ada namanya bakteri lactobacillus yang dimana dia akan memakan saripati dari glukosa dan hasil akhirnya yaitu nantinya akan berubah menjadi enzim yang dibutuhkan oleh unsur hara pada tanah dan menyuburkan tanaman. Oke teman-teman, tetap membuat POC ya, dan ini adalah salah satu contoh POC dari daun kelor dan bawang merah. Ini udah mau habis karena setiap hari selama hampir udah 2 bulan ini ya. Setiap hari aku gunakan untuk tanaman aku. Aplikasinya 1 tutup botol untuk 1 liter, aku semprotin ke semua tanaman aku. Nih seperti ini ya. Nah jadi boleh untuk tanaman hias atau tanaman palawija atau buah-buahan dan sebagainya. Oke, terima kasih teman-teman. Aku mau kasih contoh bagaimana cara mengolah sisa konsumsi keluarga. Ini dari sisa nasi, sisa makanan yang udah nggak habis kemakan di piring, di dalam kompos ya. Ini ukuran 30 cm potnya, tapi kayaknya kurang besar, memang adanya yang ini aja.
Karena memang aku punya ayam tetangga, jadi kalau sisa nasi itu kadang-kadang aku kasih ayam tetangga ya, kecuali kalau untuk kulit-kulit pisang itu aku masukkan ke drum komposter. Ini adalah hasil dari komposter aku, udah jadi 2 bulan. Alhamdulillah ya, udah berubah jadi tanah semua. Di situ ada sisa sayuran segar, kulit buah, bonggol pisang, maksudnya bonggol jagung dan lain sebagainya. Ini aku aduk begini, lalu nanti aku kasih POC ya teman-teman. Jadi untuk bakteri pengurainya itu dari IM4 atau enggak POC. Kalau kita mengompos nggak pakai IM4 atau POC atau MOL, itu akan lama sekali terurainya. Dan karena apa? Karena tidak ada bakteri yang mengurai. Tuh, potnya bisa kita tutup biar jangan diacak-acak tikus. Makasih.